Di Indonesia justru ada pihak-pihak yang coba-coba memecah belah umat Islam, bahkan memecah belah rakyat Indonesia. Betul? Betul? Bahkan kemarin saudara, di akhir Ramadan, ketika para kiai lagi sibuk baca Quran, khatmul Quran, ngajak umat di mana-mana saudara, para habaib lagi sibuk khatmul Quran dengan puluhan ribu umat di mana-mana. Itu di Jakarta, setiap malam-malam ganjil ada acara khatmul Quran di Maqamat. Itu yang hadir nggak kurang dari 50.000 orang saudara. Habaibnya lagi sibuk, kiai-kiainya lagi sibuk. Ada satu orang saudara, ada satu orang yang dengan enaknya, dengan gampangnya menghina seorang ulama besar saudara. Emang dari sepanjang Ramadan, dari awal Ramadan nggak berhenti memprovokasi. Kalau anda lihat terus dia provokasi umat lagi adem nih, lagi enak. Di akhir Ramadan saudara, dengan enaknya dia hina seorang ulama besar, namanya Al-Habib Al-Imam Idrus bin Salim Al-Jufri saudara. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seorang ulama besar di Nusantara. Beliau di Palu, Sulawesi Tengah saudara. Besok subuh saya akan berangkat ke Palu untuk hadir haul beliau. Subuh langsung dari sini saudara. Mudah-mudahan sehat walafiat doa. Di sana beliau dikenal dengan istilah guru tua. Seorang yang punya jasa besar pendidikan di Sulawesi dan Indonesia Timur. Anda bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70, ketika beliau wafat saudara, sebelum beliau wafat hampir 70-an saudara, itu beliau berjuang habis-habisan sekian tahun tersebut, hampir tahun 70, mendirikan madrasah. Sampai-sampai di masa hidupnya beliau sudah mendirikan 500 lebih madrasah al-khairat di Sulawesi dan Indonesia Timur saudara. 500 lebih madrasah di masa itu saudara. Ini di Sulawesi. Sekarang aja di Sulawesi aksesnya masih susah jalanannya saudara. Dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, hutan ke hutan, bahkan sampai ke Indonesia Timur, sampai ke Maluku, sampai ke Maluku Utara saudara. Bahkan itu Abnaul Khairat sampai ke Papua. Luar biasa saking besarnya jasa beliau. Sampai-sampai kalau kita berangkat ke Palu, saya ini besok terbang dari Juanda Surabaya, mendarat di Palu. Itu mendarat di Palu di bandara namanya Sis Al Khairat, Bandara Mutiara Sis Al Khairat, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al Jufri saudara. Saking besarnya jasa beliau, seorang Habib Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, sampai-sampai nama bandara pakai nama beliau saudara. Luar biasa. Dia cetak umat, dia cetak para pejuang. Bahkan ketika Indonesia merdeka saudara, beliau tuliskan syairnya, ditanamkan itu rasa kecintaan kepada nasionalisme kepada Indonesia untuk masyarakat Sulawesi. Dia tulis syair, salah satunya dukungan terhadap kemerdekaan. Beliau katakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa punya simbol kemuliaan, kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ulama besar. Anda kalau ke Sulawesi, sampai ke rumah-rumah orang itu hampir semuanya ada foto beliau saudara. Di semua rumah, khusus di Sulawesi Tengah. Alumninya luar biasa. Bahkan sampai, mohon maaf, jangankan yang muslim, sampai yang non muslim, itu komunitas Kristen, komunitas Hindu, komunitas Buddha ikut memberikan rekomendasi beliau supaya jadi pahlawan nasional saudara. Saking besarnya pengaruh beliau di Sulawesi. Kemarin di akhir Ramadan ada seorang yang ngaku cucu PKI saudara. Ini orang dia sendiri yang ngaku cucu PKI, namanya Fuad Pleret saudara, botak orangnya. Dia hina Sayyid Idrus Al Jufri, bahkan dikatakan sebagai monyet saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saudara, Sayyid Idrus dan ulama-ulama kita nggak akan pernah terhina dengan hinaan tersebut. Ibarat orang yang mau menyundul gunung batu mau diseruduk. Kira-kira kalau ada orang mau nyeruduk gunung batu, yang hancur kepalanya atau gunungnya? Kepalanya atau gunungnya? Tapi kalau kita tidak membela, kita diam, kita yang hina saudara. Karena diam, bungkam terhadap kekasih Allah, ulama berjasa dihinakan. Masya Allah. Bahkan kan sampai di situ sudah, ini sengaja, dia sengaja. Ini sengaja terencana, memang selalu mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian.
ingin mengkotak-kotakan dengan istilah pribumi lah dan lain sebagainya. Padahal saudara, itu dulu kerjaan Belanda yang menggunakan istilah pribumi untuk mengkotak-kotakan. Itu kerjaan Belanda. Anda bisa buka di referensi saudara di berbagai literatur, Anda bisa lihat di Wikipedia. Belanda yang membuat tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan kelas pertama Belanda, Eropa dan lain sebagainya. Ada tingkatan warga kelas 2 Cina, India, Arab dan lain sebagainya. Ada tingkatan ketiga yang disebut oleh Belanda pribumi. Ini Belanda yang mengkotak-kotakan. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya ada kecemburuan sosial, supaya nggak berbaur, supaya nggak bersatu. Kalau sudah pecah, tidak berbaur, maka Belanda yang diuntungkan, perlawanan jadi lemah, akhirnya Belanda menjadi kuat. Ini kerjaan Belanda saudara. Kerjaan siapa? Kurang kompak. Kerjaan siapa? Kurang keras. Kerjaan siapa? Belanda saudara. Begitu Indonesia merdeka, ada yang namanya Sumpah Pemuda. Maka saudara, jauh sebelum Indonesia merdeka, kita semua satu. Apapun bahasa kita, apapun budaya kita, apapun kita satu bangsa Indo. Juga ada namanya Sumpah Pemuda Arab. Itu pemuda-pemuda Arab saudara, baik yang dari kalangan sadah non sadah, bersatu menyatakan deklarasi sebagai bangsa Indonesia. Apalagi begitu kita mendeklarasikan kemerdekaan, mendeklarasikan bahwasanya kita semua Bhinneka Tunggal Ika, beda-beda suku, beda-beda budaya, beda-beda bahasa, kita satu Indo. Bahkan nggak sampai di situ saudara, kita juga disatukan dengan Islam. Wahada a'zam wa'ala. Beda suku, beda bahasa, beda budaya, nggak ada hubungan kekerabatan, kita disatukan dengan satu Indo ya Islam. La ilaha illallah Muhammadur. Mau dipecah belah, mau diacak-acak saudara. Diskriminasi, rasisme, ini keji, ini biadab saudara. Ini upaya-upaya jahat. Karena kalau habaib, kiai, umat Islam sudah ribut dengan isu-isu rasisme saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yang diuntungkan bandar-bandar judi saudara. Judi online makin merajalela di mana-mana, betul? Yang diuntungkan bandar narkoba, yang diuntungkan para koruptor, yang diuntungkan oligarki. Ribut, dibikin ribut urusan rasisme. Di Banten laut dipagerin saudara. Laut dipagerin. Anda tahu Firaun? Tahu Firaun? Sekejam-kejamnya Firaun nggak pernah magerin Laut Merah saudara. Ini laut dipagerin, mau dirampok. Kalau sudah laut dipagar saudara, ini soal kedaulatan. Kalau sudah mereka menguasai pantai sepanjang-panjangnya, seharusnya keluar masuk orang itu bisa lewat pelabuhan, bisa lewat bandara, itu bisa diawasi apa barang yang masuk, apa barang yang keluar, apakah ada senjata, apakah ada narkoba. Tapi kalau sudah pantai sepanjang-panjangnya dikuasai saudara, siapa yang bisa mengawasi? Mereka nggak masukkan narkoba, mereka nggak masukkan senjata, mereka nggak masukkan apa-apa yang bisa merugikan umat. Siapa saudara? Maka nggak main-main saudara. Ini ada kerjaan di belakangnya, ada dalang di balik ini. Makanya Imam Besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab kemarin menyuarakan dengan keras, dengan tegas bahwasanya Fuad yang mendeklarasikan dirinya sebagai cucu PKI ini saudara, yang mengaku bahwasanya yang menghina guru tua, merendahkan guru tua dan menghina banyak ulama, orang ini pemecah belah bangsa, pemecah belah kebinekaan kita, penghina ulama, pemecah belah umat Islam, pengadu domba antara Dzurriyyat Wali Songo dengan habaib, pengadu domba antara umat yang seperti ini. Wajib untuk ditangkap, wajib untuk dijebloskan ke penjara saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, kira-kira ini pemecah belah bangsa, penjarakan atau tidak? Orang kompak, penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Penjarakan atau tidak? Tangkap atau jangan? Tangkap atau jangan? Kalau sampai nggak ada tindakan dari aparat kita, siap jebloskan dia ke penjara, siap jebloskan dia ke penjara, siap jaga persatuan kita, siap jaga kesatuan kita. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jangan saudara, jangan kita mau dipecah belah umat Islam. Jangan mau kita disibukkan dengan isu-isu yang tidak ada manfaatnya, yang bikin umat ribut. PR ulama masih terlalu banyak,
PR kiai masih terlalu banyak, PR habaib masih terlalu banyak. Yang belum bisa baca Quran berapa banyak butuh huruf Quran saudara? Yang belum bisa baca tulis huruf, yang belum bisa ngerti halal haram, yang belum tahu cara wudu, yang belum tahu cara sholat, yang masih main judi, yang masih narkoba, yang masih miras, yang korupsinya, oligarki yang ingin mengancam daripada bangsa. Itu PR kita saudara. Jangan mau diacak-acak oleh orang-orang yang menguntungkan daripada oligarki. Makanya saya mau tanya sebelum saya tutup, Rek Madura jawab yang kompak semua. Siap bersatu? Kurang keras, kurang semangat. Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap galang persatuan? Siap jaga kebinekaan kita? Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngadu domba bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau mengadu domba Nusantara, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan kita? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.